Tahap pertama kita biar di sini tidak terlalu banyak, kita pisahkan saja ya file program proses ke file baru ya. Jadi di sini kita buat file baru namanya proses frm fmc pasien. Maksudnya untuk apa? Untuk memisahkan antara data input, file input sama file proses. Jadi file prosesnya kan yang ada di sini kan, yang di PHP. Jadi semua file coding PHP ini kita pindahkan, kita cut dari sini, kita masukkan ke proses form. Nah, jadi tidak ada perubahan apa-apa dari yang kemarin. Jadi sehingga di sini di form pasien ini hanya untuk form input saja. Berarti maksudnya ini untuk memudahkan kita manajemen filenya. Jadi di form fnc pasien ini isinya form input aja. Pada saat disubmit artinya mau diproses, nanti dia akan lari ke file proses yang ditunjuk di sini. Nah, ini namanya harus kita letakkan di bagian action, di atribut form action. Namanya sini sesuai proses file programnya. Proses frm fnc pasien. Nah, titik php. Jadi form ini kalau disubmit dia akan actionnya akan menuju ke file yang kedua, file proses. Nah, jadi di sini kita fokus. Di sini fokus kita menangani input, di sini kita fokus memproses data. Sama outputnya nanti di sini outputnya. Kalau outputnya mau kita bagusin lagi, berarti kita buat nanti di HTML juga. Nah, HTML saya kira kemarin Anda sudah belajar untuk penampilannya. Nah, yang akan kita belajar lebih lanjut adalah di form, bagian form ya. Jadi materi kita masih form. Jadi dari seperti ini ya, form fmc pasien ini kalau kita running ya seperti ini tidak ada masalah. Form fmc pasien. Jadi tidak ada perubahan apa-apa kalau dari sisi penampilan ya. Tapi dari begitu disimpan, ini akan hilang. Kalau dalam satu halaman kemarin kan ini kan masih ada, tampilannya kan di bawah sini. Ini karena sudah berubah halaman, ya, berubah file, maka di tampilan sebelumnya akan hilang. Ini tadi belum disimpan ya. Ini kemudian kita simpan. Jadi begitu kita running, nah maka tampilan inputnya hilang. Jadi di sini benar-benar adalah output dari hasil inputnya tadi. Berarti maksudnya? Jadi dari sisi tampilan cuma sedikit berubah. Tadinya ini begitu kita simpan muncul di bawahnya, karena actionnya kemarin kosong, artinya actionnya data itu diproses, data input diproses di halaman yang sama, yaitu halaman ini form pasien PHP. Tapi karena kemudian prosesnya kita pisahkan, maka Anda lihat di sini ke program file halaman yang baru, yaitu ke file proses. Ya, tidak ada perubahan dari sisi tampilan. Ini tampilannya tetap aja ini memunculkan ini. Nah, yang akan kita pahami lagi tadi, kita akan praktekkan lagi untuk memperbagusi tampilan. Mana tadi? Ke tampilan. Nah, tampilan yang pertama, kita akan merapikan tampilannya ya. Tadinya kan seperti ini kan tidak bagus. Ini kita akan rapikan dengan memasukkannya ke dalam tabel. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabelnya boleh kita letakkan di sini. Kita membuat tab table di sini.
Nah, N table-nya otomatis harusnya nanti di bawah sini ya. N table-nya. Nah, yang ini nanti akan kita masukkan semuanya ke dalam tabel. Sampai sini paham? Nah, perhatikan dulu aja. Ya. Nah, tabel ini kalau tampilannya seperti ini kan berarti ada dua kolom ya. Kolom label, kolom input. Ya. Berarti di sini nanti kita bikin tabel dua kolom. Kolom baris pertama adalah tabel row. Tabel row. Nah, baris pertama kan nomor pasien. Nah, ini berarti masuk di baris pertama. Ya. Tabel row yang pertama. Nah, kemudian ini biar kelihatan tabel row ini berarti baris pertama ya. Baris pertama tabel. Nah, di sini nomor pasien kan masuk di kolom 1. Ini kan kolom 1, nomor pasien, nama, ini kan kolom 1. Berarti kita buat tag TD. Nah, tag TD yang pertama isinya adalah nomor pasien. Nomor pasien. Nah, di sini /TD. Paham? Sampai sini dulu. Terus input ini kita masuk di kolom kedua. Ya kan? Berarti TD lagi yang kedua. Untuk input. Di sini akhirnya /TD. Paham enggak kira-kira? Ini kita baru dapat baris 1 di input nomor pasien. Jadi ini kalau kita refresh, nah, ini nomor pasien. Larinya ini lari ke bawah, ini baris pertama tadi. Ya. Ini baru baris pertama. Ini tadi kan belum masuk di tabel, jadi dia tampilannya justru duluan. Nomor pasiennya di sini. Nama tetap sama, ini belum masuk di tabel. Ya. Sini dulu paham ya kira? Cara membuatnya ini. Cara memasukkannya ke dalam tabel, menjadikannya tabel. Artinya yang lain nanti tinggal melakukan hal yang sama. Ini baris 1, ya kan? Berarti yang di sini masuk baris 2. Atau mau ke sini juga boleh, artinya TD yang kolom kedua. Nomor pasien ini baris 1. Masuk baris 2, kita buat TR lagi, table row yang kedua. Baris kedua itu meliputi sampai sini kan. Nah, ini biar kita nggak salah, kita buat blok-blok. Buat lagi kolom yang pertama adalah untuk nama. Langsung kita tutup dengan TD /TD. Nah, inputnya masuk di kolom kedua. Jadi TD yang kedua. Input kita tutup di ujung pakai /TD. Ini udah jadi kolom yang kedua. Kalau kita lihat lagi di sini, tuh lihat hasilnya udah masuk proses ini. Nah, ini yang sudah masuk tabel, kan rapi ini, sejajar. Tinggal 2, kelas sama lama hina. Ya, yang penting paham cara membuatnya ini tadi. Karena kalau kamu lihat langsung berantakan seperti ini, langsung banyak, ini kan bingung. Yang penting step-stepnya tadi paham. Paham ya? Paham tidak? Ini TD yang pertama, kolom pertama untuk label, nomor, nama. Yang kedua untuk inputnya. Atau kalau biar jelas sebenarnya ke bawah sini aja nggak apa-apa. Karena berada dalam TR berarti ini kolom pertama, kolom kedua.
Ini kolom pertama, kolom kedua. Kolom pertamanya untuk label nama, kolom keduanya untuk input teks nama. Ya, berikutnya sama. Ini TR lagi yang ketiga, baris ketiga. Baris ketiga. Nah, di sini tutup dulu TR biar tidak lupa. Ini masuk TD untuk label kelas. Tidak usah pakai titik 2 lagi. /TD. Untuk kolom keduanya inputan kelas kamar, TD lagi. Untuk input kamar, kelas kamar. Tutup dengan /TD. Lama inap begitu juga. Buat baris baru TR, lama inap /TR. Di sini adalah kolom kedua /TD/TD. Kolom kedua titik 2-nya tidak perlu lagi karena sudah berupa kolom /TD. Kolom keduanya TD lagi, di ujung TR. TD lagi. Nah, ini semuanya sudah masuk ke dalam tabel. Sekarang kita lihat hasilnya kalau sudah masuk dalam tabel. Nah, maka sudah akan rapi. Biasanya ada judulnya. Ya, tinggal nambah-nambahin. Atau di sini juga belum ini. Inputnya ini sebagusnya masukkan di tabel juga ya. Jadi submitnya masukkan ke tabel berikutnya. Ini kan untuk submit. Tabel row lagi. Untuk di sini adalah /TR. Nah, tombol input ini kita masukkan di kolom TD /TD. Jadi dimasukkan dalam tabel juga untuk button simpannya. Ya, button simpannya masuk. Nah, kan sudah banyak ini kan. Dengan tambah tabel aja tampilannya sudah banyak. Lah bikin pening jingoknya. Tapi kalau tahu step by stepnya tadi, saya rasa tidak pening. Submit. Kalau mau di tengah-tengah berarti table row. Di sini ada call span. Call span kemarin di mana ya? Di table ya. Table row. Nah. Call span-nya di kolom ini 2, karena ada 2 kolom kita jadiin 1. Tadinya seperti ini, submitnya dilurus dengan nomor pasien dengan label. Dengan call span. Nah, tapi ini udah jadi 1 ya. Line center. Nah, ini simpannya sudah di tengah. Bingung? Apa paham? Untuk menambahkan tabel.
Ini tambahi background color. Background colornya nggak bisa pakai kode. Apa ya? Background colornya blue. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini sekarang inputnya sudah kita rubah menjadi tipenya radio. Di codingnya sini, ya tadinya teks kelas, sekarang jadi radio. Karena ada 4 pilihan A, B, C, D, maka di sini kita juga kopikan sebanyak 4 kali. Jadi kelas A ini adalah yang tampil di layar sini. Ini kelas A ini yang muncul. Jadi keterangan kelas A, kelas B itu adalah keterangan dari sini. Teksnya ini, labelnya saja. Seperti halnya ini kan label nama gitu kan. Kalau ini ada label kelas kamar, tapi ada tambahan di samping radio. Samping radio itu yang di ini yang kita klik ini, di samping radio itu ada tulisan kelas sesuai pilihannya. Artinya kalau kita ngeklik di sini, yang tersimpan ke dalam variabel itu bukan tulisan kelas A, tapi adalah sesuai value-nya di sini. Value-nya cuma A, B, C, D. Paham ya? Sehingga pas kalau kita pilih kelas B, di sini yang lain kita masukkan, ya, sama inap. Pas kita simpan, yang tersimpan itu bukan tulisan kelas B, tapi B-nya doang. Nah, karena if kita diproses tadi kan cuma if B, if kelas sama dengan B gitu kan. Paham maksudnya ya? Membedakan, kau bisa membedakan antara yang tampil di layar ini sama yang tersimpan ke memori variabel. Yang tersimpan di variabel itu hanya yang ABC-nya aja. Nah, itu di dalam value yang tersimpan itu yang value-nya. Paham bikin radio? Jadi tampilan dengan merubah tipe inputnya, tampilan kita sudah aman. A, B, C, D-nya si user tinggal milih. Tidak lagi si user kebingungan kelas kamar mau diisi apa, 1, 2, 3, atau A, B, C, D, atau apa. Karena dia tinggal milih, nggak ada pilihan lain. Oh, kelasnya berarti ini. Ya, ibaratnya kayak gini. Jadi, kalau di dalam pemrograman itu, ya, ini nih punya nama. Nah, ini punya nama. Itulah yang berada di name-nya. Ini juga punya nama. Isian ini punya nama. Itulah name. Ya, itulah name-nya. Nah, kalau value contohnya ini, value itu 001-nya. Jadi 001 ini tersimpan di dalam value kontrol nama ini, nama pasien. Berarti kan kalau ini namanya kan nopas gitu ya. Name-nya kan nopas. Nah, nopas itu wadahnya ini namanya nopas. Ya, jadi kalau nopas di sini apa nopas ya kontrol di sini ini namanya nopas yang di sini, bukan yang di sini. Kalau di sini adalah napas. Ya, kotak putihnya ini, name-nya itu kotak putihnya. Nah, kalau value itu isinya. Ya, value itu isinya. Nah, ini berarti value dari
napas itu wati. Value dari nopas 001 gitu. Tapi kalau input ini kan nggak perlu kita kasih value. Karena apa? Karena value-nya selalu berubah-ubah sesuai operator yang ngisi, gitu kan? Nah, kalau ini kenapa kita kasih value-nya? Karena ini untuk mewakili empat yang berbeda. Kalau dia milih yang bagian sini, yang disimpan value-nya adalah A. Kalau milih nyowong itu di sini, kalau ini name-nya kan sama, name kelas. Tapi kan kelas yang di mana? Kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga, gitu kan. Tapi name-nya di sini tetap satu, kelas aja. Ya. Nah, tapi letaknya kan beda-beda, karena ini kontrolnya sama, kontrol radio namanya kelas. Ini sama-sama, ini namanya kelas. Tapi kalau yang dipilih di sini, ya, jadi tombol buletan hitam ini menandakan bahwa dia sedang dipilih. Kalau dia dipilih, nanti pada saat di submit itu yang punya nilai yang dipilih ini. Nah, artinya kalau dia punya nilainya apa, itu kita menentukannya dari value tadi. Nah, itu dari value. Paham maksudnya? Kalau ini kelas A ini hanya tampilan yang di layar di HTML, kelas yang tampilan saja. Sebenarnya ini nggak dikasih juga nggak masalah sebenarnya, tapi kan orang bingung. Misalkan ini nggak dikasih, atau di sini isinya cuma kelas, sama-sama kelas. Ini nggak masalah, ABC-nya tetap bisa. Nah, tapi kan bingung, ini maksudnya kelas apa ini? Kelas 1, 2, 3 apa-apa, kan hanya sekedar tampilan aja, ya sekedar tampilan. Tapi kalau value-nya benar, tidak masalah. Misalkan saya ngambilnya di sini, berarti kelas C, gitu kan? Kalau saya submit, nantinya pasti akan timbul C. Pas saya submit, nah muncul C. Nah, itu yang disimpan di value. Nah, paham ya? Nah, jadi biar jelas, makanya di sini ditampilin kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Jadi keterangannya. Untuk membuat checkbox, kita sisipkan misalkan di baris ini ya, setelah kelas kamar. Setelah kelas kamar kita mau bikin checkbox. Kita copy dulu dari sini. Copy dari radio. Nah, di sininya bukan kelas kamar, tapi di sini adalah misalkan fasilitas kamar. Inputnya, ini kita hapus dulu. Inputnya tadi adalah checkbox. Name-nya misalkan fasilitas. Fasilitas apa yang mudahnya? Adalah fasilitas. Name-nya fasilitas. Nah, value-nya. Nah, fasilitasnya mau apa? Contohnya tadi di sini ya. Value-nya kalau Cak Hobi itu kan ada catur, game, makan, traveling, itu kan bisa value-nya kan itu. Jadi fasilitas yang pertama misalkan kalau kamar itu apa? Fasilitas AC misalkan ya. Nah, ini keterangannya. Jadi sini keterangan mungkin ini aja, air conditioner, AC gitu kan. Itu fasilitas yang pertama. Kalau pilihan itu kan berarti lebih dari satu gitu ya. Copy lagi. Ya, ada TD-nya ya. Jangan salah TD-nya. Fasilitas kedua misalkan apa? Ada AC, ada TV. Nah, keterangannya television. Nah, apalagi bukan fasilitas. AC, TV, apa lagi? AC, TV, kipas angin.
kipas. Kaki tinggal yang fasilitasnya mana? Kipas angin. Ada apa lagi? Room kamar tuh, AC, TV, telepon. Telepone. Nah, ini kita menambahkan satu fasilitas. Guys. Ya, menambahkan kolom untuk fasilitas. Kita lihat, coba lihat hasilnya. Nah, tuh. Ya kan? Jadi kalau pasien namanya, kelasnya di B. Nah, pasien kamarnya di situ ada apa? Oh, ada TV, ada televisi juga ada. AC ada, televisi ada gitu. Tapi ingat tadi yang tersimpan dalam variabel nanti itu air conditioner itu AC. Itu artinya nanti yang tersimpan dalam tabel database. Kan biar ngirit. Database itu kan jelas ngirit. Di sini tulisannya panjang air conditioner, tapi nanti yang tersimpan cukup AC doang. Ya. Nah, jadi checkbox itu dia bisa memilih lebih dari satu. Nah, ini yang sedikit perbedaan nanti di dalam mengambil nilainya ya. Ini kan boleh satu, boleh lebih dari satu gitu kan yang namanya checkbox. Nah, nanti yang perlu perbedaan khusus adalah pada saat ngambil nilainya. Oke. Gampang ya? Tinggal tipe checkbox, value sama kayak radio tadi kan. Oke, ini dulu. Pas kita simpan, sini belum muncul tadi ya. Nah, kita akan memunculkan tentang fasilitas. Sekarang untuk memunculkan fasilitasnya itu diproses ya. Nah, diproses, ini kan nampilinnya di sini ya. Nah, ngambilnya di sini. Ini kan ngambil dari tipe pos tadi ya. Kelas, ya setelah kelas ada fasilitas kan. Misalkan variabelnya adalah mau kita tampung di variabel fas. Sama dengan metode pos dari data array. Data array-nya apa tadi? Name-nya apa tadi? Name-nya apa ini? Checkbox ini tadi fasilitas, kita ngambil dari sini ya kan? Fasilitas. Fasilitas. Nah, kemudian coba kita cetak kelas kamar. Nah, kalau fasilitas itu tadi kan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, berarti kalau cuman pas doang, yang tersimpan yang mana nanti? Bisa atau tidak? Nah, ini perbedaannya. Kalau ini kan mewakili satu-satu ya. Sedangkan kalau yang fasilitas ini kan dia bisa nyimpan air conditioner, bisa nyimpan televisi, ada dua. Nah, LI-nya nggak boleh error. Titik komanya. Nah, ini ya sedikit perlu penanganan khusus nanti untuk ngambil nilainya ini ya. Nah, ini tersimpan cuman TV doang kan? Kelas kamar TV. Kenapa TV? Kita tadi milihnya apa? Tadi milihnya air conditioner, television. Yang tersimpan cuma TV. Kalau kita tambah kipas angin harusnya kan muncul tiga-tiganya. Air conditioner, television, kipas angin kan. AC, TV, kipas tadi kan harusnya kan munculnya. Tapi kalau seperti ini kita simpan yang muncul cuma kipas. Artinya apa? Nah, harus pakai array. Jadi untuk mengambil fasilitas ini harus dalam bentuk array. Karena apa? Karena ini satu nama, tapi di dalamnya bisa
macam-macam nilai. Maka untuk ngambilnya harus menggunakan array. Nah, cak mano ngambil array-nya? Nampilinya cak mano jadi penanganannya harus khusus. Nah, ini fasilitas kamar sudah muncul. Jadi dia array, karena array. Jadi dalam satu variabel fasilitas itu di sini dia bisa menampilkan AC, TV, kipas, dan telepon. Ini karena array. Nah, jadi di bagian programnya yang perlu diperhatikan adalah ini. Jadi khusus untuk checkbox, ya, untuk checkbox ini adalah, nah, untuk name-nya harus kita jadikan dia sebagai array. Nah, sebagai tanda array-nya harus kita kasihkan kurung siku, ya. Kurung siku dalam tanda buka dan tutup. Nah, ini jadi untuk penanganan checkbox karena dia bisa menyimpan beberapa nilai. Jadi artinya di sini kalau dicek semua AC, TV, kipas, telepon ini akan simpan semua. Nah, jadi yang memungkinkan untuk menyimpan beberapa nilai di dalam satu variabel adalah kalau dia dalam bentuk variabel array. Nah, ini bedanya. Jadi untuk yang lain, bedanya dengan yang lain, ya, yang lain ini variabelnya sama, ya. Ini bukan array, ini juga, ya. Jadi untuk yang fasilitas karena dia checkbox bisa lebih dari satu, maka harus kita buat dalam bentuk array. Ini untuk penjelasan kasus checkboxnya. Sehingga pas kita tampilkan di sini, nah, sudah mendapatkan sesuai yang dicek. Jadi misalkan ini kita ubah ini telepon, kipas kita matikan, jadi cuma ada 2, air conditioner dan television. Ini kita rubah, misalkan simpan, kita cuma ada 2, AC dan TV. Nah, nih, ya, bisa dipahami, ya. Jadi sekali lagi, array untuk checkbox kita jadikan array. Ini aja kuncinya, sehingga tampilannya sudah sesuai yang kita inginkan.